Ya, terima kasih Ibu Bapak Guru hebat SMP Negeri 4 Bau yang sudah menceritakan sedikit pengalaman dari kejadian yang masa lampau tentang kejadian-kejadian waktu duduk di bangku sekolah. Berikutnya Bapak Ibu, uh, mungkin sebagian dari kita, pasti ketika mengajar kadang mengingat cara mengajarnya Ibu Bapak Guru kita dulu. Ada sebagian kita yang adaptasi cara mengajarnya guru bapak ibu guru waktu di sekolah kita dulu. Itu tidak salah. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, karena sebagian dari guru-guru kita yang kita sudah lalui, baik itu di SD, di SMP, dan di SMA, ketika kita diajar dengan metodenya mereka, kadang itu kita nikmati. Dan ketika kita jadi guru sekarang ini, kita adaptasi cara itu, dan cara itu paling tidak bisa berhasil di anak-anak didik kita yang sekarang. Jadi terkadang juga pembelajaran di versinya Bapak Ibu gurunya yang dulu tidak semuanya juga tidak cocok digunakan untuk zaman sekarang ini, tidak semuanya. Jadi masih ada metode pembelajaran yang dipakai oleh gurunya, ibu bapak guru yang ada di sekolah ini pada waktu duduk di bangku sekolah, itu masih sangat-sangat cocok digunakan saat ini. Pertanyaan saya selanjutnya terkait judul yang ada di depan. Mengapa kurikulum perlu dirubah? Ada yang kalau di kelas kan katanya jangan jawab rame-rame, angkat tangan. Mengapa kurikulum perlu dirubah? Ya, Ibu senior saya, Ibu Haja Faryani dulu, silakan. Terima kasih Pak Darman. Menurut saya, kurikulum sekarang berubah karena perbedaan itu sangat jauh dengan 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Pada zaman yang lalu itu belum ada dikenal dengan HP, internet, atau laptop. Sekarang itu anak-anak lebih berkembang dengan laptop, internet. Jadi biasanya anak-anak sudah mengenal yang tersembunyi, sudah lihat sendiri, belajar sendiri. Jadi tergantung saja dari anak-anak itu sendiri sesuai dengan perkembangan mereka. Makanya pemerintah juga melihat dengan zaman itu, maka kurikulum itu perlu diganti. Barangkali untuk sementara jawaban saya begitu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Haja Faryani dulu. Apakah di sini ada teman-teman yang tidak setuju dengan terjadinya perubahan kurikulum di tiap-tiap zamannya? Setuju semua. Dengan mungkin salah satu alasan yang sudah diwakilkan oleh Ibu Haji tadi, mungkin kurang lebihnya seperti ini. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. KHD pernah mengatakan, tahu KHD tak? Tahu. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kita jangan terlalu egois menafikan bahwa sekarang ini zamannya mereka. Artinya guru itu menghamba kepada anak. Mungkin teman-teman CGP juga tadi sudah menyinggung di awal materi. Waktu dulu kita sekolah, mungkin ada di antara kita ketika dikasih tugas oleh guru, kita carinya di buku, di perpustakaan. Dan satu-satunya sumber belajar yang datang dari guru itu, guru cuma satu-satunya sumber selain buku. Jadi tidak ada alternatif lain untuk mengerjakan tugas. Mungkin di antara Bapak Ibu juga pernah mengumpulkan tugas dalam bentuk disket. Itu sudah lama sekali, dan sekarang tugas-tugas yang seperti itu sudah jarang ada, bahkan sudah tidak ada lagi yang jual disket. Itu membuktikan bahwa dulu waktu kita sekolah, ketika kita ditanya cita-citanya kita itu, mungkin anak-anak jawabannya mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi tentara,
atau bahkan mau jadi guru seperti kita sekarang ini. Tetapi ketika kita di zaman yang sekarang ini, cita-cita itu tidak stuck sampai di situ saja. Dengan perkembangan-perkembangan yang ada, cita-citanya peserta didik atau murid-muridnya kita itu beragam. Bukan sebatas guru lagi, bukan sebatas dokter lagi, bukan sebatas perawat lagi. Tetapi ada yang cita-citanya mau jadi YouTuber karena dia sudah lihat contoh bahwa YouTuber itu banyak uangnya. Ada yang cita-citanya mau jadi programmer. Ada yang cita-citanya mau mengembangkan sebagai pengembang aplikasi atau menciptakan aplikasi-aplikasi baru yang belum pernah ada. Dan ada yang cita-citanya mau jadi seorang gamers. Karena mereka lihat ternyata bermain game itu bisa juga menghasilkan uang selain YouTube. Jadi ketika kita menganalisa bahwa cita-citanya murid yang semakin kesini itu semakin banyak pilihan, di situ kita sadar bahwa cara-cara mendidik mereka juga sudah harus beda seperti dulu. Dulu kita menganggap diri kita bahwa sebagai satu-satunya sumber. Siswa yang sekarang, siswa generasi Z dan siswa generasi Alpha. Siswa generasi Z dan siswa yang generasi Alpha itu tidak bisa kita munafikan bahwa dalam kehidupannya sehari-hari itu cuma gawai, handphone dan handphone saja. Mau kita larang bagaimanapun, kita awasi bagaimanapun, dengan cara apapun yang mereka gunakan, pasti mereka kembalinya ke situ. Paling tidak itu mungkin mereka menghabiskan waktunya 8 jam sehari di depannya teknologi yang biasa disebut dengan Android. Kita sebagai guru mungkin kita tidak usah terlalu egois untuk berusaha melarang anak menggunakan itu. Coba saja kita masuk di dunianya mereka. Mereka misalnya suka Android. Kita buat metode pembelajarannya kita atau media-media pembelajarannya kita berupa Android. Misalnya anak-anak suka TikTok. TikTok yang ada di zaman-zaman sekarang ini kan yang ada cuma joget-joget. Coba ketika TikTok itu kita rubah menjadi video pembelajaran yang singkat-singkat saja, yang intinya saja. Jadi anak-anak ketika menonton itu tidak membosankan. Jadi materi-materi intinya yang akan kita dapat. Nanti kita akan lebih bahas di materi sesudah ini, yaitu Canva for Education dan Kahoot. Penggunaan Canva dan Kahoot itu sangat berpihak kepada murid. Jadi siswa itu atau murid itu tidak bisa lagi kita mau paksakan untuk tidak menggunakan HP. Mungkin di kelasnya pembelajarannya sangat membosankan. Ketika disuguhkan, coba buka HP-nya, dikasih game. Gamesnya itu bermain game seperti yang mereka lakukan tiap hari. Padahal sadar atau tidak sadar, games yang kita berikan ke murid itu adalah materi pembelajaran atau evaluasi pembelajaran yang kita berikan. Tetapi mereka bermainnya dalam bentuk games permainan. Tetapi dia tidak akan bisa main game itu ketika tidak menyelesaikan soal atau pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sudah buat dalam materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games. Bisa dipahami ini Bapak Ibu? Ya, ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep KHD ini mengisyaratkan kepada kita bahwa anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Kita sebagai guru, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak terlalu egois memaksakan dengan metodenya kita ini. Anak akan bisa, semua anak akan bisa dengan metode yang kita bawa. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada yang cara belajarnya siswa, metode belajarnya itu auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi ada tipe anak-anak yang bosan ketika gurunya hanya berceramah saja di kelas, bisa membuatnya ngantuk dan lain-lain. Ada juga anak yang dia bisa mengerti
kecuali dia lihat bendanya, kecuali dia pegang bendanya. Kalau kita hanya berceramah saja, mungkin hayalannya tidak sampai ke sana. Dan ada juga tipe anak yang kecuali dia langsung praktekkan. Kalau cuma penjelasan dari langkah demi langkah, dia juga tidak bisa. Jadi ketika kita memberikan tugas kepada anak-anak, mungkin kita dalam hal ini kita bisa memerdekakan anak. Artinya kita buat mereka tugas, tidak usah kita patok bahwa tugasnya dibuat begini. Misalnya saya kasih satu tugas, mungkin anak-anak yang suka menyanyi tugasnya bisa diekspresikan dalam bentuk nyanyian. Mungkin anak-anak yang suka melukis tugasnya bisa diekspresikan dalam bentuk gambar. Atau mungkin anak-anak yang suka baca puisi tugasnya bisa diekspresikan ke situ. Atau mungkin kita mengambil konten-konten yang sedang viral. Konten-konten yang viral itu pada intinya anak-anak itu sudah mendapatkan kata pengantarnya. Itu yang sudah mereka dapat dari internet. Hari-hari mereka scroll TikTok, YouTube. Yang viral-viral itu pasti masuk di berandanya mereka. Contoh kecil, misalnya tadi saya lihat ada postingan di WA, tolong bikin ada anak-anak yang main lato-lato. Kalau kita berpikir positif, misalnya di suatu saat ada materi pembelajaran kita, katakanlah fisika, permainan lato-lato itu coba kita lebur ke dalam fisika, kita masukkan ke anak-anak. Mungkin kita bisa bahkan dalam judul-judul tertentu, lato-lato ini kenapa digoyang, kenapa bisa menimbulkan bunyi, pada saat kapan dia bunyinya normal, pada saat kapan dia bisa bertahan lama untuk bunyinya. Atau mungkin ada konsep-konsep viral yang lain, misalnya sekarang lagi viral itu sad boy. Ada Bapak Ibu yang pernah dengar cowok yang sad boy, yang putus cinta itu, yang menangis-menangis? Itu mereka kan kata pengantarnya mereka sudah dapat. Kalau iya Fajar sad boy. Di pelajaran bahasa Indonesia bisa kita lebur itu. Misalnya kita ceritakan tentang Fajar sad boy yang bisa membuat puisi, menyusun kata-kata dan lain sebagainya, dari segi diksi dan lain-lain. Jadi tidak semuanya yang viral-viral itu kita selalu bawa ke arah yang negatif. Kita mencoba untuk cari sisi lain itu. Ya, ada satu pepatah mengatakan butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Bisa kita cermati pepatah ini. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah ini Bapak Ibu mengisyaratkan bahwa anak itu tumbuh berkembang itu tidak hanya di rumah kita, tidak hanya di lingkungan keluarganya kita. Ketika dia sekolah, anak itu butuh guru. Ketika dia mengaplikasikannya apa yang telah dia dapat di rumah dan di sekolah, dia pasti berbaur dengan masyarakat. Jadi ini adalah 3 pilar terbesar pendidikan yang harus kita pahami. Jadi antara orang tua, guru, masyarakat itu harus benar-benar ada kerjasama. Jadi orang tua tidak bisa beranggapan bahwa sekolah ini adalah laundry. Mereka bawa baju kotor kemudian dibersihkan di sekolah ini. Begitupun juga guru atau masyarakat. Jadi tanpa adanya kerjasama ketiga elemen yang saya sebutkan tadi, saya rasa perkembangan peserta didik kita dengan kompetensi apapun yang kita gunakan tidak akan bisa terselesaikan masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Jadi tidak ada bosan-bosannya kita sebagai guru selalu berkomunikasi sama peserta didik ketika mengalami permasalahan di sekolah. Bagaimana guru wali kelas atau guru BK membaur dengan orang tua, membicarakan masalah-masalah anaknya di sekolah. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa siswa atau pendidikan siswa itu tidak hanya di rumah, dia butuh kerjasama dengan kita, dengan guru, terlebih lagi dukungan pemerintah. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Mungkin seperti yang dibahasakan oleh pemateri kita sebelumnya dalam kurikulum Merdeka, itu tadi dikenal dengan nama P5. Ada yang masih ingat P5?
belajar Iya. Pancasila. Tadi sudah dibahasakan bahwa dalam proyek tersebut sudah diselipkan jam-jam guru yang berkolaborasi di dalamnya. Misalnya dalam pembuatan sebuah proyek, ada guru IPA, kemudian guru IPS, dan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dalam suatu proyek. Yang perlu diperhatikan ini kan kurikulum yang dulu. Selalu itu kurikulum kita berpusat ke kurikulum pusat. Jadi sekarang itu sekolah maksud saya menyesuaikan, misalnya kita ingin membuat sebuah proyek, di panduannya kita itu misalnya kita mau membuat ikan asin, bagaimana pengolahan ikan asin, dan ternyata lingkungan sekolah itu bukan di sekitaran perairan atau lautan. Mungkin proyek itu kita ganti sesuai dengan apa yang ada di sekitar lingkungan itu. Jadi dengan 7 standar proyek yang nantinya mungkin Bapak Ibu ketika mengakses PMM, saya yakin ketika sekolah ini diberlakukan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu pasti akan paham dengan sendirinya jika Bapak Ibu aktif di PMM. Karena di PMM itu ada banyak modul yang kita bisa ikuti, modul yang bisa kita latihankan atau kita eksekusi. Paling tidak Bapak Ibu punya kesempatan satu hari melihat satu modul, mungkin sebelum dilaksanakan kurikulum Merdeka kita sudah ada bayangan, bahkan bukan kita mempunyai bayangan lagi, ketika sudah laksanakan kurikulum Merdeka di sekolah kita tinggal actionnya saja, kita tanpa harus ikut pelatihan di luar lagi dengan memakan waktu lagi. Jadi usahakan Bapak Ibu pulang dari sini atau kapan-kapan ketika Bapak Ibu punya waktu luang, bukanlah PMM. Bagi Bapak Ibu yang sudah lupa passwordnya, tadi sudah dikirim oleh Pak Nusalam. PMM itu sudah mewakili apa-apa yang kita lakukan nanti di implementasi kurikulum Merdeka. Tanpa kita harus mengikuti pelatihan dimanapun, ketika kita sudah membuka itu, saya yakin Bapak Ibu bisa belajar sedikit demi sedikit. Mungkin materi untuk mengapa kurikulum itu harus berubah sampai di sini saja. Mudah-mudahan setelah selesai materi ini Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di rumah. Mungkin dalam kesempatan ini saya menawarkan satu lagi, apakah kita sudah sampai di sini atau kita lanjut satu materi lagi?